Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan langit dan bumi, pastinya tidak akan bersatu. Kami selalu siap mengawasi, sebut saja kami tentara pemilu. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, selamat pagi kolega berpikir kami dari tim oposisi. Kami dari tim pemerintah sangat menyetujui dan sangat tegas menyatakan kesepahaman kami terhadap mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pemerintah akan menjelma menjadi Dewi Justisia untuk meluruskan mosi perdebatan kali ini. Dewan ini akan memberikan 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor tes di atas 7. Sungguh menarik sekali mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Sebelum beranjak kepada argumen yang akan memperkuat kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Rekan berpikir dari tim pemerintah. Saya Eduardo Murema selaku pembicara pertama, rekan saya Rizky selaku pembicara kedua, rekan saya Sani selaku pembicara ketiga. Kami akan beranjak menuju argumen yang akan memperkuat kami dimulai dari definisi, limitasi, serta argumen data, fakta, dan realita yang akan memperkuat kesepahaman kami terhadap mosi kali ini. Beranjak kepada definisi, hak suara atau hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih dalam lingkungan masyarakat yang demokratik. Dengan usia penduduk 17 tahun ke atas, maka berhak atas memilih dalam pemilihan umum. Pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan dalam politik tertentu. Tes kewarganegaraan. Tes kewarganegaraan adalah tes khusus yang dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan individu mengenai isu-isu sosial baik tingkat regional maupun nasional, dan dinamika kebijakan. Tes ini memiliki skala 1 sampai 10, di mana individu dengan skor di atas 7 akan dikategorikan memiliki pemahaman di atas rata-rata. Skor tes. Skor tes adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tetap. Maka daripada itu, kami akan memberikan limitasi, di mana parameter yang akan kami ajukan di sini, bahwa setiap individu yang mendapatkan skor tes kewarganegaraan dengan skor di atas 7, maka pemerintah akan memberikan hak kepada pemilih untuk mendapatkan 2 hak suara dalam pemilu. Individu tersebut merupakan warga negara Indonesia dengan usia penduduk 17 tahun ke atas dan berhak atas memilih dalam pemilihan umum. Lanjut kepada latar belakang dan urgensi kami dalam menyetujui mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sudah kita ketahui bahwasannya negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang dimana pemilu merupakan sebuah aktivitas yang tidak terhindari di negara yang menganut sistem demokrasi ini. Pemilu pula merupakan penjawatan dari prinsip pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. Guna mewujudkan hal itu, dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 yang berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai warga negara Indonesia tidak boleh menutup mata terhadap betapa rendahnya kualitas pemilu dari tahun ke tahun. Adapun urgensi kami untuk tetap melayangkan mosi perdebatan kali ini untuk tetap diterima adalah terdapat banyak sekali data dan fakta yang mengindikasikan bahwa pemilu dari tahun 2000 sampai dengan 2019 terdapat banyak sekali kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian besar kekuasaan oleh penguasa yang terjadi pada sebelum penyelenggaraan pemilu. Fakta tersebut menyebutkan bahwa banyak sekali warga negara Indonesia yang pada saat hendak menggunakan hak pilihnya malah dijadikan untuk sasaran money politik yang diiming-imingi imbalan uang kisaran 50.000 hingga 200.000 rupiah. Hal ini diperkuat kembali oleh fakta kurangnya tingkat wawasan kewarganegaraan terhadap betapa pentingnya hak pilih dalam pemilu tanpa paksaan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya Dewan Juri yang terhormat, bahwa memilih tanpa paksaan akan memberikan ketenangan dalam diri dan tidak akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari.
Dari singgungan urgensi dalam isu politik tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa wawasan kewarganegaraan sangatlah penting untuk diwujudkan karena dengan tingkat pengetahuan setiap individu warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu mengenai isu-isu politik, sosial, dan budaya baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional dapat membuktikan bahwa individu tersebut memiliki moral kebangsaan serta memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negaranya. Maka daripada itu pemerintah akan mengadakan tes wawasan kebangsaan sekaligus akan memberikan 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor tes di atas 7. Penetapan ditujukan sebagai wujud apresiasi pemerintah kepada warga negaranya yang memiliki kepekaan dan kesetiaannya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selain daripada itu, dalam mosi perdebatan kali ini, tim pemerintah akan menyinggung dalam hal isu politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya akan diutarakan secara terperinci oleh pembicara 2 dan oleh pembicara ketiga dari tim pemerintah. Keuntungannya, setelah diberikan tes kewarganegaraan, maka akan mendapatkan 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor tes di atas 7. Maka pemerintah akan memiliki kontrol pemerintah yang lebih nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan pemerintahan otonom yang berkompeten serta diimbangi oleh warga negaranya yang sangat memiliki kesadaran dalam memilih calon pemimpin mereka secara sadar tanpa paksaan. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, karena betapa banyaknya dan betapa bijaknya apabila diberikannya 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor tes di atas 7, maka warga negara dapat memiliki keleluasaan dalam memilih calon yang mereka kehendaki dengan kepercayaan penuh. Dengan semua argumen yang telah diutarakan oleh pembicara pertama, maka dengan ini tim pemerintah akan bersikukuh dan untuk tetap melayangkan mosi kali ini agar diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Selamat pagi rekan berpikir yang sangat saya kagumi. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Maulana sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah menyatakan bahwa kami sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi perdebatan yang diadakan pada pagi hari ini, di mana Dewan ini akan memberikan 2 hak suara pada pemilu bagi individu dengan skor di atas 7. Dewan Juri yang terhormat, pada pagi hari yang cerah ini izinkan saya untuk menanggapi beberapa argumentasi yang disampaikan oleh tim oposisi serta memberikan argumen tambahan yang akan mempertegas mosi perdebatan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan menanggapi argumen yang disampaikan oleh tim oposisi di mana bisa saja terjadi manipulasi data oleh Komisi Tes Kewarganegaraan dan terjadi money politik yang dilakukan oleh orang dengan skor di atas 7. Untuk menanggapi hal tersebut, mari kita bahas sistematika tes kewarganegaraan yang telah saya rancang apabila mosi perdebatan pada pagi hari ini terrealisasi. Yang pertama, kami akan adakan komisi tes kewarganegaraan yang berada di bawah naungan KPK. Kenapa KPK? Agar KPK dapat bertanggung jawab langsung apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pengurus KTK tersebut. Lalu, pemilihan tersebut bersifat rahasia. Apabila terdapat oknum yang membocorkan, akan dikenai sanksi perdana berupa denda ataupun kurungan penjara. Lalu, calon pengurus harus mempunyai latar belakang bersih, tidak pernah berhubungan secara intens dengan paslon manapun, dan siap bersikap jujur dan transparan. Lalu yang kedua, sosialisasi akan dilakukan secara gencar-gencaran mulai dari H-9 bulan pemilu. Pada poin ketiga, pada saat pendataan peserta pemilu, masyarakat harus datang langsung ke kantor kecamatan untuk dilakukannya tes kewarganegaraan yang bersifat lisan, tulisan, atau berbasis komputer. Hal ini dapat sekaligus mengatasi kasus pemalsuan KTP. Pada poin keempat, pada masa tenang, hasil tes akan keluar dan poin kelima pemilu dilaksanakan. Oleh karena itu, kami dapat memastikan manipulasi data yang dilakukan oleh pada saat tes kewarganegaraan tidak akan terjadi. Lalu, untuk money politik, kami dapat pastikan juga tidak akan terjadi, di mana telah disampaikan oleh rekan saya pada sebelumnya mengenai tingkat
pengetahuan individu mengenai isu-isu sosial, baik regional maupun nasional, dapat membuktikan bahwa individu tersebut bermoral dan sangat peduli terhadap keadaan negaranya. Menurut Peske dan Taylor pada Social Cognition menyatakan bahwa manusia cenderung lebih mengedepankan emosi daripada nilai moral pada saat berdemokrasi, di mana tipe orang yang menggunakan emosi pada saat berdemokrasi akan menentukan pilihan berdasarkan aspek psikologis yang muncul ketika ada objek emosi hadir. Contohnya memilih secara subjektif ataupun terjadi manipulatif tersebut. Sedangkan tipe orang yang menggunakan nilai moral akan menentukan pilihan dengan merujuk pada informasi yang terletak pada tataran kognisi atau memperhatikan segala aspek yang ada pada sekitar. Oleh karena itu, dapat kami pastikan orang-orang yang memiliki skor di atas 7 akan lebih mengedepankan nilai moral pada saat berdemokrasi dibandingkan mengedepankan emosi. Lalu saya akan menyampaikan argumentasi mengenai isu sosial dan budaya serta ekonomi. Yang pertama, isu sosial budaya. Apabila mosi perdebatan kali ini direalisasikan, sebagian orang akan malu dan lebih peduli terhadap negaranya. Lalu konflik di masyarakat akan minim terjadi, di mana pada poin kedua sistematika tes kewarganegaraan, sosialisasi akan dilakukan secara gencar mulai dari H-9 bulan. Oleh karena itu, tidak akan terjadi kesenjangan sosial apabila hal ini dilakukan, dikarenakan masyarakat yang benar-benar peduli akan lebih peduli lagi terhadap keadaan negaranya. Lalu pada isu ekonomi, otomatis apabila mosi pada perdebatan kali ini terrealisasi, anggaran akan menipis, rantai kecurangan akan terputus, kasus-kasus pada saat pemilu akan berhenti, otomatis anggaran penyelidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menipis apabila mosi perdebatan kali ini terrealisasi. Lalu pemilihan ulang juga akan minim terjadi apabila mosi perdebatan kali ini terrealisasi. Oleh karena itu, sekali lagi apabila mosi perdebatan kali ini terrealisasikan, demokrasi yang sesungguhnya akan terjadi. Dikarenakan sekali lagi, menurut CNN, Indonesia menyatakan bahwa pada pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2020 bukanlah pemilu yang sehat, di mana kecurangan pemilu selalu didominasi oleh money politik dan sasarannya adalah orang-orang dengan orang-orang awam yang tidak peduli isu sosial. Apakah kurang saudara-saudari 20 tahun kita berada dalam kebodohan? Adaptasi atau mati, berubah atau musnah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya selaku pembicara 3 dari tim pemerintah akan menegaskan kembali apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, baik itu dari pembicara 1 maupun pembicara 2. Saya juga akan memberikan fakta dan juga bukti serta sanggahan yang nantinya akan mendorong mengapa mosi ini perlu disetujui. Baik Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke dalam penyampaian fakta dan juga bukti, izinkan saya memberikan sanggahan terhadap apa yang telah disampaikan oleh tim oposisi dan juga menegaskan kembali apa yang telah dikatakan oleh tim pemerintah, baik itu dari pembicara 1 maupun pembicara 2. Dewan Juri yang terhormat, pembicara satu dari tim pemerintah tadi menyatakan bahwasannya segala penyelenggaraan pemilihan umum juga apa yang dibutuhkan dalam pemilihan umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 yang berlandaskan atau berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan juga efektivitas. Berangkat dari asas dan juga undang-undang yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dari tim pemerintah, maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia tentu tidak boleh menutup mata terhadap rendahnya kualitas pemilu dari tahun ke tahun yang terjadi di Indonesia.
Lalu apa hubungan MOSI dan juga rendahnya kualitas pemilu dari tahun ke tahun? Dewan juri yang terhormat, saya di sini akan menjelaskan apa hubungan MOSI dengan rendahnya kualitas pemilu yang terjadi di Indonesia. Terdapat banyak sekali fakta dan juga bukti yang mengindikasi bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2019 terjadi banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh penguasa terhadap warga negara sebelum diselenggarakannya pemilu. Fakta tersebut juga menyebutkan bahwa banyak sekali warga negara Indonesia yang pada saat akan melakukan pemilihan atau pada saat akan menggunakan hak pilihnya terperangkap atau terlibat dalam isu suap menyuap. Hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta bahwa warga negara kekurangan wawasan kewarganegaraan yang mendorong warga negara terlibat dalam isu suap menyuap. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya MOSI ini, maka akan meminimalisir dugaan suap menyuap yang terjadi antara calon penguasa dan juga warga negara yang terjadi sebelum pemilihan umum. Dengan adanya MOSI ini juga akan meminimalisir konflik yang terjadi antara warga negara dan juga calon penguasa. Dengan melaksanakan tes kewarganegaraan dan 2 hak pilih terhadap individu dengan skor di atas 7. Sebab warga negara yang memiliki skor di atas 7 itu dianggap atau sudah pasti memiliki wawasan yang luas mengenai apa itu kewarganegaraan yang sesungguhnya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pembicara 2 juga mengatakan bahwa mari kita lihat pada hal sosial atau pandangan sosial mengenai rendahnya wawasan kewarganegaraan di antara warga negara yang menimbulkan beberapa konflik-konflik yang terjadi di antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok dan juga beberapa konflik-konflik lainnya yang terjadi di antara warga negara. Potensi konflik pemilu juga sering terjadi di antara masyarakat yang membawa gesekan pada level elit sehingga tujuan dari pemilu yang damai dan adil seringkali jauh dari tujuan hadirnya undang-undang tentang pemilu itu sendiri. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tidak terkecuali konflik pun sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang politik, etnis, dan juga agama yang berbeda. Dari latar belakang yang beragam ini, corak konflik di Indonesia pun juga beragam dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah kepala daerah atau pemilihan umum ini ternyata sering menyebabkan persoalan terkait proses pelaksanaan yang dinilai cenderung menghamburkan dana rakyat termasuk dalam dugaan suap menyuap ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian hal demikianlah yang menjadikan penanda bahwa warga negara tersebut masih minim dalam wawasan kewarganegaraan atau wawasan pengetahuan kewarganegaraannya. Maka di sini kami sebagai tim pemerintah perlu menegaskan bahwa pemilihan dengan 2 hak suara terhadap individu yang memiliki skor nilai di atas 7 sangat perlu diberikan sebab dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik-konflik yang tadi telah saya sebutkan. Karena warga negara yang memiliki skor di atas 7 tersebut adalah orang-orang yang otonom dan berkompeten, juga paham bagaimana kewarganegaraan yang sesungguhnya atau bagaimana pengetahuan warga negara yang sesungguhnya atau warga negara yang baik dan pandangan masyarakat dalam pandangan masyarakat ataupun dalam pandangan pemerintah. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, MOSI ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal ini juga menjelaskan partai politik berhak memberikan pendidikan politik kepada warga negara, kepada setiap warga negara, dan setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan
berhak mendapatkan pendidikan ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai pemerintah akan mengadakan tes wawasan kebangsaan sekaligus akan memberikan 2 hak suara pada pemilu bagi individu yang skor tesnya di atas 7. Penerapan ini ditujukan sebagai wujud apresiasi pemerintah warga negaranya sebagai apresiasi pemerintah terhadap warga negaranya yang memiliki kepekaan dan kesetiaannya terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan adanya mosi ini atau dengan memberikannya 2 hak suara pada pemilu dengan individu yang skor tesnya di atas 7 juga memperjelas atau memberikan kontrol kepada masyarakat yang lebih nyata terhadap pemerintahan dengan melibatkan orang-orang yang otonom yang berkompeten, di mana orang-orang ini adalah orang-orang dengan skor tes kewarganegaraannya di atas 7. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat dan kolega berpikir dari tim oposisi yang kami banggakan. Berdirinya kami di sini bukan untuk membidas setiap argumen yang telah tim oposisi sampaikan. Namun, berdirinya kami di sini memiliki maksud dan tujuan untuk meluruskan serta menggiring peserta sidang untuk lebih memahami betapa pentingnya penyetujuan mosi perdebatan pagi hari ini. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, pembicara kedua, serta pembicara ketiga dari tim pemerintah, maka kami akan tetap menegaskan bahwa mosi kali ini sangat relevan berdasarkan data, fakta, dan realita yang telah kami sampaikan. Maka daripada itu, mosi perdebatan kali ini harus disetujui. Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah telah menarik kesimpulan bahwa dengan adanya 2 hak suara dalam pemilu, maka dapat menjadi perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Mosi kali ini juga sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap warga negaranya yang memiliki kepekaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, berdasarkan hasil skor tes kewarganegaraan yang telah mereka ikuti. Adapun transparansi dalam pemilu sehingga dapat terhindar dari berbagai macam konflik-konflik yang sebelumnya telah tim pemerintah sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, dengan semua argumen yang telah kami sampaikan secara jelas dan terpercaya berdasarkan data, fakta yang relevan, maka kami akan tetap menyetujui mosi perdebatan pagi hari ini. Terima kasih.